Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang dampak globalisasi. Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke depannya. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi meningkat tajam, terutama teknologi komunikasi. Oleh karena itu, generasi milenial harus memiliki talenta digital agar tak tergerus perkembangan zaman. Dalam dekade terakhir, banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak sekali aplikasi yang berbasis fitur internet yang dapat dijalankan seperti smartphone, browser, email, sosial media, game online, dan sebagainya. Saat ini smartphone menjadi barang yang sangat penting terutama bagi remaja sehingga sering dibawa kemana-mana. Remaja yang masih labil biasanya senang menunjukkan eksistensinya di sosial media. Dan ada pandangan jika tidak memiliki sosial media di kalangan remaja, maka remaja dianggap katrok. Menulis status kegiatan hari-hari dan curhat ke sosial media menjadi rutinitas wajib sehingga menjadi hal lazim saat media sosial menjadi tempat curhat para penggunanya. Hal ini menjadikan remaja senang hidup di dunia maya daripada dunia nyata. Selain itu, dampak negatif dari penggunaan smartphone yaitu bisa mengurangi daya konsentrasi. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi alternatif yang baik. Kemudian, bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi akan menjadi solusi dalam mengurangi dampak negatifnya. Ayo, bijaklah dalam menggunakan media sosial, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, dari video tadi, globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh dan dampak negatif. Apakah kamu dapat merasakan pengaruh negatif yang terjadi dari globalisasi? Oke, untuk itu, mari kita bahas berbagai dampak dan pengaruh positif atau negatif globalisasi. Selamat memperhatikan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian bisa menganalisis dampak positif globalisasi dan juga dampak negatif globalisasi. Dampak positif globalisasi ada 7. Di antaranya adalah yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Dampak positif yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Berikutnya adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat. Kemudian yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dampak positif yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Dan yang terakhir adalah perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah
Berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Yang kedua adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Pemanfaatan teknologi internet dalam penjualan tiket pesawat, kereta, bis, dan transportasi lain secara online. Mengapa cara pembelian dan pembayaran semacam ini banyak dipilih oleh pengguna jasa transportasi? Pembelian dengan cara online dianggap lebih efektif dan efisien. Dalam hitungan menit saja, tiket yang kita inginkan sudah ada di tangan. Efektivitas dan efisiensi adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Sementara efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas dengan tepat. Globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah terjadi efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, waktu, ataupun tempat. Dan yang ketiga adalah perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Kemudian, dampak positif yang keempat adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini membuat negara semakin aman, damai, dan tentram, karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain-lain. Dampak positif yang berikutnya adalah komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu mungkin orang tua kita membutuhkan
waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau bahkan di negara lain. Media yang digunakan berkomunikasi saat itu melalui media surat menyurat. Tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser, di antaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Yang keenam adalah berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sesama transportasi. Penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui oleh orang lain. Dan dampak positif yang terakhir adalah perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun, dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Ini adalah dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif globalisasi juga ada 7, yaitu yang pertama, westernisasi, yang kedua, demoralisasi, yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Dampak negatif yang keempat adalah kriminalitas. Kemudian yang kelima, pencemaran lingkungan. Yang keenam, kenakalan remaja, dan yang terakhir adalah individualisme yang semakin tinggi. Yang pertama adalah westernisasi. Makin cepatnya arus informasi yang diperoleh di era globalisasi menyebabkan berbagai macam pengaruh muncul dalam perubahan sosial budaya. Interaksi dengan dunia luar yang tidak disaring ataupun tidak terkendali dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Salah satunya adalah westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Dampak negatif yang kedua yaitu demoralisasi.
Globalisasi yang terjadi menjadikan paham-paham Barat masuk secara leluasa di Indonesia. Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan normal dalam masyarakat. Demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan juga pergaulan bebas. Akibat dari demoralisasi adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi salah satunya sebagai akibat dari globalisasi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan beriringan. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan pada akhirnya bisa membahayakan kehidupan sosial, di antaranya yaitu terjadinya kecemburuan sosial. Yang berikutnya adalah kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala masalah sosial yang muncul di masyarakat. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Bahkan di media hiburan, media massa, atau media sosial lain turut berperan dalam memicu terjadinya tindakan kriminal di kalangan masyarakat. Yang berikutnya adalah pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Banyak wabah penyakit yang ditimbulkan dari pencemaran, sehingga sebagai usaha perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dampak negatif yang keenam adalah kenakalan remaja. Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Kenakalan remaja adalah sesuatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja dan transisi masa anak-anak ke dewasa. Dampak negatif yang terakhir adalah individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain.
Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas. Bahkan, dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong-menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa, perlahan juga mulai luntur. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.